Ketua JMKI Fakultas Farmasi UGM. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Hari Kesehatan Dunia tahun 2021 dan semua peserta yang berbahagia. Saya ucapkan selamat bergabung pada webinar Hari Kesehatan Dunia tahun 2021 dengan tema Kupas Tuntas Vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 amankah? Webinar ini diselenggarakan oleh Departemen Pengabdian Masyarakat JMKI Fakultas Farmasi UGM dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Dunia atau HKD pada tahun 2021 ini. Perkenalkan, saya Dias dan rekan saya Jesslyn yang akan memandu jalannya acara pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada pagi hari ini. Dan juga kepada Bapak Mawardi yang sudah bersedia untuk menjadi pembicara kita di webinar pagi hari ini. Kami berharap kita selalu berada dalam kondisi yang sehat selama pandemi ini. Sebelum memasuki acara webinar, saya akan membacakan rancangan acara terlebih dahulu. Acara pertama adalah pembukaan dan pembacaan tata tertib oleh MC. Acara kedua, sambutan Ketua JMKI Fakultas Farmasi UGM. Acara ketiga, sambutan Ketua Pelaksana Hari Kesehatan Dunia 2021. Acara keempat, foto bersama. Acara kelima, pembacaan CV pembicara. Acara keenam, pemaparan materi oleh pembicara. Acara ketujuh, sesi tanya jawab dengan pembicara. Acara ke-8, penyerahan sertifikat kepada pembicara. Acara ke-9, pengumuman menang kuis berhadiah. Dan acara terakhir, penutupan. Kepada seluruh peserta, sekali lagi kami mengingatkan untuk jangan lupa mengisi link presensi yang sudah dibagikan di kolom chat oleh panitia. Baik, sebelum memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan, ada baiknya kalau kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu, agar acara webinar ini dapat berjalan dengan lancar selama kurang lebih 2 jam ke depan. Berdoa dipersilakan. Tiada kata cukup untuk berdoa. Selanjutnya, kami akan menyampaikan beberapa tata tertib bagi peserta selama mengikuti acara webinar. Pertama, peserta wajib mengubah nama akun dengan nama asli. Kedua, peserta dimohon tidak mengaktifkan mikrofon selama kegiatan webinar berlangsung, kecuali sudah dipersilahkan oleh MC. Ketiga, peserta diharapkan dapat mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung. Keempat, peserta berpakaian rapi dan sopan selama mengikuti acara webinar. Kelima, peserta wajib mengisi link absensi dan link evaluasi yang bakal dikirimkan melalui kolom chat. Kepada seluruh peserta webinar, dimohon untuk menaati tata tertib agar webinar dapat berlangsung dengan lancar. Baik, rangkaian acara selanjutnya yaitu sambutan. Yang pertama ada sambutan dari Ketua JMKI Fakultas Farmasi UGM dari Kak Jennifer Caroline. Langsung saja kepada Kak Jennifer Caroline, kami persilakan untuk memberikan sambutan. Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi yang terhormat Pembina JMKI Farmasi UGM, sekaligus pembicara webinar pada pagi hari ini, Bapak Mawardi Ihsan, yang saya banggakan teman-teman semuanya, panitia,
dan yang saya kasihi seluruh peserta dari webinar Kutas Vaksin hari ini. Pertama-tama saya hendak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah mempersiapkan acara ini hingga dapat berjalan dengan baik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini di acara Kupas Tuntas Vaksin COVID-19 19. Harapan saya acara hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan dan kesempatan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh peserta yang hadir untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai vaksin yang kiranya ilmu ini bisa bermanfaat. Akhir kata, selamat mengikuti kegiatan webinar pada hari ini dan sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Kak Jennifer Caroline atas sambutannya yang sangat menarik. Selanjutnya, masih ada satu sambutan lagi, yakni sambutan dari Ketua Pelaksana Hari Kesehatan Dunia tahun 2021 dari Kak Helen Venia. Langsung saja kita undang kepada Kak Helen Venia, kami persilakan untuk memberikan sambutan. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar dengan baik, Kak. Terima kasih banyak MC atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan terima kasih saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Mawardi Ihsan selaku pembicara, Kak Jennifer Caroline selaku Ketua Jaringan Mahasiswa Kesehatan Indonesia Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, dan seluruh peserta yang sudah hadir di platform Zoom ini. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan webinar walaupun secara daring dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, saya Helen Venia Riri Wulaningtya selaku Ketua Pelaksana Hari Kesehatan Dunia yang diselenggarakan oleh Departemen Pengabdian Masyarakat JMKI Farmasi UGM. Saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan di departemen saya, karena tanpa partisipasi rekan-rekan, perayaan HKD ini tidak akan berjalan dengan maksimal. Tetapi karena keterbatasan waktu, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya juga sangat berterima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir untuk melaksanakan webinar pada hari ini. Seperti yang sudah kita ketahui, vaksin COVID-19 masih menjadi pembincangan hangat di berbagai lapisan masyarakat. Masih banyak yang ragu, bertanya-tanya, dan juga bingung tentang manfaat dan juga keamanan dari vaksin ini. Oleh karena itu, kami, Departemen Pengabdian Masyarakat JMKI Farmasi UGM, mengadakan webinar dengan tema Kutas Vaksin, Vaksin COVID-19 Amankah? Dengan tujuan mengupas tuntas perihal vaksin COVID-19 yang lebih lanjut akan dijelaskan oleh Bapak Mawardi Ihsan dan diharap dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami vaksin ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berproses dalam webinar, semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Helen selaku Ketua Pelaksana HKD 2021. Selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta webinar, diharapkan dapat menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah dikirimkan. Baik, di sini saya akan memandu untuk sesi foto bersama. Mungkin para hadirin bisa on cam terlebih dahulu. Baik, karena jumlah slide-nya di sini ada
dan posisi Zoom di tiap laptop berbeda-beda, jadi dimohon untuk para hadirin tetap berada di posisi untuk foto bersama. Baik, sekarang untuk slide pertama. 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Sekarang slide ketiga. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nisa. Saya kembali mengingatkan bagi peserta yang memungkinkan untuk menyalakan kamera, diharapkan dapat menyalakan kamera selama acara berlangsung. Baik, Jesslyn. Sekali lagi, kami mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi link ASMSI yang sudah dibagikan oleh panitia di kolom chat. Sepertinya, para peserta sudah tidak sabar lagi bukan untuk menuju inti acara webinar pada pagi ini. Tapi, akan lebih lengkap jadinya jika kita berkenalan terlebih dahulu nih dengan pembicara kita yang luar biasa, yakni Bapak Apotekar Mawardi Ihsan. Maka dari itu, izinkan pula saya untuk membacakan CV dari beliau. Baik, nama lengkap beliau adalah Bapak Mawardi Ihsan. Beliau lahir di Bandar Lampung, Indonesia, pada tanggal 14 Maret tahun 1990. Alamat kantor beliau ada di Departemen Farmakologi dan Farmasi Klinik Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada yang ada di Jalan Persatuan Sekip Utara, Kampus UGM. Untuk riwayat pendidikan, beliau menempuh S1 di Universitas Pajajaran di program studi farmasi pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2012. Kemudian, beliau melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2015. Riwayat kerjaan beliau yaitu pada tahun 2015 hingga 2016. Beliau bekerja sebagai asisten dosen praktikum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Lalu, pada tahun 2016, beliau bekerja sebagai farmasis klinik di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Kemudian, dari tahun 2016 hingga saat ini, beliau bekerja sebagai dosen di Universitas Gadjah Mada. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya lebih banyak lagi seputar materi COVID-19 kepada Bapak Mawardi, dipersilakan untuk mencatat kontak beliau, supaya teman-teman bisa berdiskusi lebih lanjut lagi dengan beliau sesudah pelaksanaan webinar pada pagi hari ini. Wah, menarik banget nih CV dari Bapak Mawardi. Nah, seperti yang kita ketahui, saat ini pemerintah Indonesia sudah mendatangkan vaksin COVID-19 untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Tapi sebenarnya kita udah mengerti benar belum sih apa itu vaksin COVID-19, manfaatnya, dan mengapa kita harus divaksinasi? Oleh karena itu, kita akan membahasnya lebih lanjut di acara webinar pada pagi hari ini. Nah, saya kembali mengingatkan
Bagi peserta yang memiliki pertanyaan mengenai materi, bisa langsung mengirimkan pertanyaan melalui private chat kepada saya. Kepada Bapak Mawadi Ihsan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, suara saya terdengar ya? Terdengar, Bapak. Baik, terima kasih. Saya mulai nggih, mohon izin share screen. Sudah terlihat? Sudah, Bapak. Iya. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan ya kepada Mbak dan Mas MC. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua JMKI dan Ketua Panitia untuk acara JMKI ini dalam rangka untuk memperingati Hari Kesehatan Dunia, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah ingin bergabung, yang diharapkan nanti setelah mengikuti webinar ini nanti bisa bisa diharapkan ikut membantu untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan pentingnya vaksinasi COVID-19 ini. Nah, berhubung waktunya adalah 45 menit, dan slide saya agak banyak ini ya, sekitar 30-an, jadi mungkin saya menjelaskannya agak sedikit cepat gitu ya. Ya, kita langsung mulai saja. Saya memberikan sebuah materi ya, ini lebih cocok disebut penyuluhan karena memang dia tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat. Nah, saya berikan judul yaitu adalah vaksinasi COVID-19 ya, sesuai dengan sasaran utamanya. Ini adalah outline-nya yang akan kita pelajari bersama pada webinar ini, yaitu adalah yang pertama kita akan menengok kembali ya situasi COVID-19 saat ini. Kemudian kita masih review kembali jalan keluar pandemi COVID-19 itu apa. Kemudian kita akan belajar tentang vaksin dan vaksinasi, herd immunity, kemudian tahapan pengembangan vaksin, dan yang terakhir itu adalah kajian vaksin dan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Nah, sebelum saya mulai, ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan ya. Jadi utamanya saya menggunakan dua buku ini, dua-duanya sama-sama diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Yang pertama adalah Paket Advokasi Vaksinasi COVID-19, Lindungi Diri dan Lindungi Negeri. Kemudian yang kedua adalah buku saku info vaksin. Teman-teman peserta semuanya bisa mendapatkan dua buku ini di internet dari situs Kementerian Kesehatan. Di sini informasinya cukup lengkap ya terkait dengan vaksin dan rencana vaksinasi yang akan dijalankan di Indonesia. Kemudian saya juga menggunakan dua buah jurnal di sini karena memang dari panitia meminta untuk ada sedikit kajian terkait dengan efektivitas dan keamanannya seperti itu. Makanya saya menggunakan dua jurnal seperti itu. Nah, kemudian yang pertama kita lihat lagi ya situasi COVID-19. Nah, sebelum kita melihat situasi di Indonesia, kita lihat dulu nih situasi global dia seperti apa. Saya sudah men-screenshotkan satu halaman tentang situasi COVID-19 yang dibuat oleh WHO ya. Dan ini datanya kemarin 19 Maret sore-sore jam 4-an seperti itu. Dan dinyatakan bahwa pada saat ini di dunia itu total kasus kumulatifnya itu adalah sebanyak 120.900.000 orang ya, 120.900.000 orang. Kemudian kasus yang dilaporkan dalam 24 jam terakhir ya, kasus yang baru masuk dalam 24 jam terakhir itu ada 511.000. Jadi sedunia ini kasus barunya selama 24 jam terakhir itu adalah 511.000. Banyak ya. Kemudian ini total kumulasi kematiannya adalah 2.674.000. Meskipun ini kalau dipersenkan dengan 120 juta mungkin sekitar berapa ya? Sekitar 2-3% mungkin ya kalau saya nggak salah hitung. Tapi jangan dilihat persentasenya, lihat angkanya yang 2,67 juta ini dalam waktu yang sangat singkat dia bisa menghasilkan angka kematian seperti ini. Makanya kita harus tidak boleh menganggap remeh COVID-19 ini. Ya, seperti itu. Dan ini adalah angka kematian yang dilaporkan 24 jam terakhir itu ada 9.000. Jadi dalam 24 jam di dunia ini semuanya ada yang meninggal sebanyak 9.000. Alangkah banyaknya, ya. Seperti itu. Kemudian kalau di Indonesia seperti apa? Nah, datanya seperti ini. Di Indonesia itu ya dengan data yang sama dengan waktu yang sama ya, yaitu adalah 19 Maret kemarin. Terkonfirmasi sampai saat ini adalah 1.400.000. Kemudian
yang aktif sekarang di Indonesia ini adalah sebesar 131.000. Kemudian jumlah sembuhnya itu adalah 88,2%, yaitu adalah sebesar 1,27 juta. Banyak ya yang sembuh. Tetapi meninggalnya hanya sekitar 2,7%, atau sebanyak 39.000. Nah, sekali lagi kita jangan melihat persentasenya, tapi yang kita lihat itu adalah angkanya dan kecepatannya. Jadi dalam waktu yang singkat, ada sebanyak ini yang meninggal, makanya kita jangan meremehkan ya. Nah, ini adalah kurang lebih situasi COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia yang terbaru, ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian, nah ini adalah kurvanya nih, kalau dilihat dari jumlah kasus terkonfirmasi tiap harinya. Ini dari bulan Maret dulu ya, sampai sekarang bulan Maret lagi. Kita lihat trennya naik, sempat mulai turun di bulan Oktober, November, kemudian naik lagi. Dalam rangka memperingati tahun baru, dia naik lagi, kemudian sampai puncaknya di bulan Februari. Nah, alhamdulillah Februari ke Maret ini dia mulai turun ya, meskipun turunnya masih belum mantap gitu ya, masih naik turun, tapi memang kecenderungannya turun. Kita patut mensyukuri dan kita harus mengapresiasi semua di antara kita yang berhasil di rumah aja dalam rangka untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ya. Jadi buat teman-teman dan buat semua di antara kita, saudara kita, keluarga kita yang selama ini sudah berhasil untuk nggak keluar rumah kecuali memang mendesak gitu ya, maka bisa dipertahankan gitu ya, karena itu adalah suatu hal yang baik dan bisa dibuktikan dari dia mulai turun seperti ini. Di satu sisi juga mungkin bisa jadi penurunan ini memang disebabkan karena vaksinasi ya, seperti itu. Bisa disebabkan karena vaksinasi yang awal Maret itu sudah mulai dilaksanakan. Nah, kemudian ini adalah tren kasusnya dalam aspek meninggal perharinya. Ini juga sama ya, kurvanya mengikuti kurva kasus terkonfirmasi dari bulan Maret naik, kemudian kalau kasus kematian kayaknya nggak pernah turun ya, dia cenderung naik terus, kemudian agak landai atau stagnan di bulan Oktober, November 2020, kemudian naik terus memuncak di bulan Februari. Setelah itu dia baru mulai turun. Dia mulai turun, tetapi turunnya dia sangat fluktuatif ya, sangat tajam gitu, jadi turun, naik lagi, turun lagi, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, seperti itu. Tetapi meskipun seperti itu, dia kecenderungannya adalah agak menurun seperti itu. Jadi kita masih tetap harus waspada terhadap COVID-19 ini. Nah, kemudian, nah ini sebagai good news-nya itu adalah dilihat dari kasus sembuh perharinya. Dia jumlahnya naik, jumlahnya makin banyak, seperti itu. Kemudian ketika bulan Februari sampai dengan bulan Maret dia mulai turun. Turunnya ini bukan karena banyak yang gagal disembuhkan, tetapi karena memang jumlah terkonfirmasinya dia turun ya. Jadi memang kalau memang jumlah terkonfirmasinya turun, tentu yang jumlah sembuh juga turun gitu kan, karena kasusnya berkurang. Nah, dari sini kita harus bersyukur dan mengapresiasi semua dari kita yang kita sudah berhasil bersama-sama bekerja sama dalam rangka untuk menghambat atau mencegah penyebaran COVID-19. Dan kalau digabung seperti ini, teman-teman semua bisa dilihat ya. Jadi, nah ini dia, jumlah kasusnya mungkin naik terus, tetapi dia diimbangi dengan jumlah sembuh yang juga ikut naik terus seperti ini. Sementara jumlah kasus meninggalnya dia tetap di bawah seperti itu ya. Jadi tidak ada peningkatan yang signifikan untuk kasus kematian dibandingkan dengan jumlah kesembuhannya seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu situasi COVID-19 di Indonesia ini. Nah, kemudian lantas bagaimana sih cara kita bisa keluar dari krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini? Karena kan kita tahu ya, semua sekarang jadi susah. Ini kalau penyelenggaranya adalah mahasiswa tuh ngerasa nggak enak ya kalau kuliah ya. Harusnya kan datang di kelas, tapi ini harus di depan laptop. Nggak bisa ngerasakan feel-nya gitu ya, ketemu dosennya juga kalau ngajar nggak enak, apalagi kalau praktikum gitu ya, dituntut untuk bisa melakukan, tetapi cuma lewat video, jadi mau nggak mau ya agak susah gitu ya, ilmunya nggak dapat seperti itu. Kemudian
kalau orang yang kerja di kantor disuruh WFH gitu ya, work from home, kadang-kadang kan ada pekerjaan yang aduh filenya lupa ketinggalan di kantor jadi nggak bisa dikerjakan, padahal itu mepet sehingga harus balik ke kantor dan seterusnya ya. Pokoknya ada banyak tidak nyamannya karena kita memang harus di rumah aja. Tetapi memang mau tidak mau kita harus melakukan itu dalam rangka untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, kemudian gimana sih caranya kita keluar dari krisis ini? Yaitu adalah dengan melaksanakan 3M. 3M itu apa? 3M itu adalah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Penularan terhenti dengan penerapan protokol kesehatan. Masyarakat yang sehat tetap sehat, tidak tertular, tidak sakit, bisa beraktivitas, bekerja, belajar, dan produktif. Yang pertama itu adalah caranya adalah 3T, 3M. Yang kedua itu adalah caranya adalah dengan 3T ya. Temukan, kemudian saya lupa 3T-nya. Pokoknya yang terakhir itu adalah tindak lanjut ya. Jadi ditemukan, kemudian diperiksa, diobati, setelah itu ditindak lanjut. Nah, yang terakhir ini adalah caranya adalah vaksinasi COVID-19 ya. Itu terbentuk kekebalan kelompok dengan cakupan vaksinasi COVID-19 yang tinggi minimal 60%. Penularan tidak terjadi karena sebagian besar masyarakat memiliki kekebalan tubuh yang baik. Masyarakat yang sehat tetap sehat, termasuk mereka yang tidak bisa vaksinasi karena usia dan gangguan imunitas ya. Jadi caranya itu adalah dengan 3M, 3T, dan vaksinasi COVID-19. Nah, yang akan kita banyak pelajari pada pertemuan kali ini, pada webinar kali ini itu adalah vaksinasi COVID-19. Apa itu vaksin? Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen, ya, berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Nah, kalau vaksin COVID-19 berarti kekebalannya adalah terhadap penyakit COVID-19. Apa sih antigen itu? Antigen itu dia bentuknya bisa seperti ini, mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup tetapi dilemahkan. Kemudian entah utuh ya, virus utuh atau hanya sebagiannya saja, atau bisa jadi toksinnya, toksin mikroorganisme yang sudah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan dan bisa juga ditambahkan dengan zat lainnya. Seperti itu. Jadi ini adalah isi dari suatu vaksin ya. Isinya adalah seperti itu. Nah, kalau vaksinasi itu apa? Vaksinasi itu adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Jadi, isasi vaksinasinya itu adalah menandakan proses. Vaksin adalah sesuatu yang diberikan. Jadi, vaksinasi adalah pemberian vaksin seperti itu. Kalau orang sudah divaksinasi, maka mereka tidak akan sakit, atau kalau misalnya sakit, sakitnya biasanya ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Kenapa? Karena memang sebagian besar sakitnya itu dia sudah bisa diperangi oleh antibodi yang telah dibentuk oleh tubuh melalui vaksinasi. Jadi itu adalah salah satu manfaat dari vaksin. Nah, bagaimana sih kerja kekebalan tubuh manusia? Nah, ini manusia nih ya. Manusia itu bisa memperoleh kekebalan melalui infeksi alamiah. Jadi, kalau orang pernah terkena suatu penyakit infeksi, maka secara alami tubuh itu akan membentuk suatu sel kekebalan tubuh yang bisa memerangi infeksi tersebut, ya, bisa memerangi kuman atau virus dari infeksi tersebut, ya, dia bisa membentuk zat kekebalan tubuh. Tapi bisa juga kekebalan itu dibentuk melalui vaksinasi. Jadi bukan melalui mekanisme sakit, tetapi melalui pemberian vaksin seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana kerja kekebalan tubuh manusia. Nah, terus kenapa kok kita harus divaksinasi COVID-19? Nah, kita harus divaksin COVID-19 itu dalam rangka untuk 4 hal ini. Yang pertama, untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19. Yang kedua itu adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang ketiga itu adalah untuk mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau yang disebut dengan herd immunity. Nah, yang paling utama itu adalah yang ini, herd immunity ini. Yang terakhir itu adalah melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi ya. Jadi dengan vaksinasi ini orang akan
tidak bisa menularkan kepada orang lain kalau memang dia itu sudah terkena COVID-19. Dan orang lainnya itu juga tidak akan tertular tentunya tidak akan tertular dari seseorang yang sudah kena penyakit COVID-19. Kalau misalnya tidak ada yang tertular, maka angka kesakitan akan turun dan angka kematian juga akan turun ya. Angka kematian juga akan turun karena tidak ada yang sakit. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau disebut dengan herd immunity. Jadi kekebalannya tidak lagi individu, tetapi kekebalannya adalah kelompok ya, secara berkelompok. Dan yang terakhir, nah ini dampak yang paling utama, yaitu adalah melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial ya, produktif secara sosial dan ekonomi. Karena yang kita tahu bahwa kalau orang kebanyakan di rumah, maka dia tidak bisa bekerja, dan ketika dia tidak bisa bekerja, maka dia tidak akan mendapatkan penghasilan untuk bisa mempertahankan hidupnya. Makanya ini penting sekali kita melakukan vaksinasi COVID-19 dalam rangka untuk menyelamatkan ekonomi rakyat kita ya. Jadi kalau nggak meninggal karena COVID, nanti bisa jadi dia meninggal karena tidak memiliki ekonomi yang terkecupkan gitu ya, seperti itu. Jadi makanya kita perlu untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Nah, selanjutnya apa itu herd immunity? Herd immunity itu adalah suatu kondisi di mana sebagian masyarakatnya telah terlindungi dari suatu penyakit. Ini adalah gambaran herd immunity. Saya punya gambar di sini, saya ambil dari buku yang saya gunakan sebagai referensi. Di dalam gambar ini ada orang dengan warna yang berbeda-beda. Putih itu adalah kalau dia nggak diimunisasi atau tidak divaksinasi ya. Kuning itu adalah kalau orang tersebut dia sudah divaksinasi, dan merah ini adalah orang yang sudah terkena ya, orang yang sedang terinfeksi penyakit, seperti itu. Kalau misalnya dalam suatu masyarakat itu tidak ada yang divaksin, maka semuanya putih. Semuanya putih. Dan ketika ada satu atau beberapa di antara sekelompok masyarakat tersebut yang terkena infeksi, maka jadinya seperti ini ya. Di antara yang putih ada 3 yang merah, ada 3 yang terinfeksi. Nanti yang lama-lama yang merah ini akan menyebarkan ke sekitarnya. Ini akan menyebarkan ke sekitarnya. Ini akan menyebarkan ke sekitarnya. Kemudian yang tadi, yang putih misalnya di sini ya, yang putih ini kan setelah terkena kan jadi merah. Dia akan menyebarkan lagi ke sebelah-sebelahnya, jadinya seperti ini. Hampir semuanya merah. Ini adalah yang terjadi ketika ketika sekelompok masyarakat itu dia tidak divaksinasi ya. Jadinya seperti ini. Semuanya terkena, hanya sedikit yang tidak terkena. Tetapi ketika sekelompok masyarakat itu dia banyak diimunisasi atau banyak divaksinasi, maka yang terjadi adalah seperti ini. Mayoritasnya itu adalah kuning, ya. Mayoritasnya itu adalah kuning. Mungkin hanya beberapa saja yang tidak divaksinasi. Tetapi meskipun hanya beberapa yang tidak divaksinasi, nah suatu saat nanti ketika ada orang yang terkena penyakitnya, ya, dalam hal ini berarti terkena COVID-19, maka yang terjadi adalah dia akan tetap seperti ini. Kok bisa? Ya karena yang merah-merah ini, yang terkena penyakit COVID-19 ini, dia udah nggak bisa lagi nyebarin kemana-mana, itu udah nggak bisa. Semua orang yang ada di sekitarnya itu adalah sudah kebal semua, sudah kuning semua, sudah divaksin semua, jadi dia virusnya tidak bisa menular kemana-mana. Nah terus bagaimana Pak? Nah kalau misalnya dia sudah tidak bisa menyebarkan kemana-mana, maka suatu saat nanti virusnya akan mati sendiri oleh kekebalan tubuh dari orang yang terinfeksi tersebut ya, oleh kekebalan tubuh orang yang terinfeksi tersebut. Jadi ini adalah yang disebut dengan herd immunity. Herd immunity. Tetapi herd immunity ini baru bisa terjadi kalau misalnya cakupan imunisasi atau cakupan vaksinasinya tinggi dan merata. Ya, tinggi dan merata. Kalau misalnya di antara sekelompok masyarakat ini cuma 1, 2, 3 yang kuning yang divaksinasi, maka yang seperti ini tidak akan pernah terjadi. Dia masih akan tetap terjadi seperti ini. Jadi mau nggak mau memang vaksinasi itu harus dilakukan ke mayoritas rakyat Indonesia. Tidak mesti semuanya ya. Ya kalau bisa semuanya alhamdulillah, tetapi kalaupun tidak bisa ya setidaknya sebagian besar rakyat Indonesia itu dia divaksinasi seperti itu. Tapi
banyak hal yang memang tidak sesuai rencana ya. Karena ternyata ada beberapa orang yang tidak menerima vaksinasi. Nah, ini ada survei nih yang pernah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, ITAGI, WHO, dan UNICEF. Surveinya itu adalah terkait dengan persepsi masyarakat tentang vaksinasi COVID-19. Dari sekian banyak rakyat, masyarakat yang disurvei, itu ternyata 64,8% menerima untuk diberikan vaksin. 27,6% itu ragu-ragu ya, menerima secara pasif. Sebenarnya dia itu menyangsikan atau meragukan vaksin, tetapi mungkin disuruh atau seperti apa makanya baru dia mau. Padahal seharusnya kan yang paling baik adalah yang ini ya, yang 64,8% ini. Kemudian, nah ada sebagian kecil yang dia menolak semua vaksin, yaitu adalah sekitar 7,6 sampai 8%. Nah, 8% ini menyatakan menolak itu 3 hal utamanya, yaitu adalah mereka khawatir akan keamanannya, mereka meragukan efektivitasnya. Maksudnya, ini benar nggak nih bisa mencegah penyakit seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah meragukan kehalalannya. Nah, inilah 3 aspek yang akan kita kaji pada webinar kali ini. Tapi sebelum kita mengkaji 3 hal tersebut, ada baiknya kita tahu dulu gimana sih vaksin itu dikembangkan ya. Jadi vaksin itu adalah bukan sesuatu yang ujuk-ujuk dari tidak ada menjadi ada gitu ya. Ada proses yang harus dilalui untuk suatu vaksin bisa digunakan untuk suatu masyarakat seperti itu. Nah, bagaimana tahapan pengembangannya? Yang pertama itu adalah tahap praklinik. Tahap praklinik berarti si vaksin ya, kandidat vaksin itu diuji pada hewan uji. Itu yang disebut dengan tahap praklinik. Kalau tidak lolos tahap praklinik, maka dia tidak boleh dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Tetapi ketika dia lolos di tahap praklinik, baru boleh dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Apa itu tahap selanjutnya? Itu adalah tahap klinis atau uji klinis. Ada 3 fase, fase 1, fase 2, fase 3. Nanti kalau sudah lolos fase 3, baru dia diizinkan untuk diedarkan. Ya, baru dia diizinkan untuk diedarkan. Tetapi ada yang disebut dengan EUA, Emergency Use Authorization, yaitu adalah, bentar saya matikan dulu ringtone HP. Ya, Emergency Use Authorization itu adalah semacam otorisasi penggunaan darurat ya. Kata kuncinya adalah darurat. Maksudnya seperti apa? Kan harusnya suatu produk ya, baik obat maupun vaksin itu kan dia diedarkan kalau sudah melewati fase 3. Kalau misalnya belum fase 3, misalnya fase 1 sudah selesai, terbukti efektif dan aman. Fase 2 telah selesai, terbukti efektif dan aman. Nah, setelah 2 fase tersebut, meskipun fase 3-nya belum selesai, maka dikeluarkanlah yang ini, Emergency Use Authorization. Jadi otorisasi penggunaan darurat. Dia boleh digunakan sambil uji klinik fase 3-nya berjalan ya. Uji klinik fase 3-nya dia berjalan. Nah, apa saja sih yang dimaksud dengan uji klinik itu? Uji klinik fase 1 itu dilakukan uji keamanan dan imunogenisitas, berarti kemampuan vaksin tersebut menimbulkan respon-respon imun pada beberapa orang yang risikonya rendah. Biasanya itu orangnya masih muda, kemudian sehat. Ini tujuannya adalah untuk menguji tolerabilitas terhadap vaksin. Jadi vaksinnya itu kalau diberikan pada orang sehat, dia kenapa-kenapa atau tidak. Intinya adalah itu. Itu adalah yang dimaksud dengan uji klinik fase 1. Kalau uji klinik fase 2 itu dimaksudkan untuk memantau keamanan vaksin, potensi munculnya efek samping, respon imun, dan menentukan dosis optimal dan jadwal pemberian vaksinasi. Tapi dalam jumlah yang sedikit. Dalam jumlah yang sedikit. Nah, kalau uji klinik fase 3, dia populasinya lebih besar. Populasinya lebih besar. Jadi uji klinik fase 2 dengan fase 3 itu sebenarnya mirip. Bedanya itu adalah di populasinya yang pada uji klinik fase 3 itu dia lebih besar. Nah, ini skema lain dari pengembangan vaksin. Kalau kita lihat dari diagram ini, yang saya ambil dari Sharma et al. Tahun 2020, itu pengembangan vaksin itu seharusnya 10-15 tahun. Lama ya. Prakliniknya 2-3 tahun. Kemudian uji klinik fase 1-nya 2-3 tahun. Fase 2-nya juga 2-3 tahun. Fase 3-nya 2-3 tahun. Kemudian proses persetujuannya aja lama 1-2 tahun. Baru setelah itu
dipasarkan, kemudian masih diawasi nih yang disebut dengan post marketing surveillance. Itu juga lamanya 1 sampai 2 tahun. Sehingga kalau di total-total dia 10 sampai 15 tahun. Nah, ini adalah perbandingan jumlah sampel atau jumlah subjek untuk penelitian uji klinis ya. Kalau fase 1 dia cuma segini. Mungkin sekitar puluhan ya, 10-20 orang. Kalau fase 2 dia ratusan, 100-200 orang. Nanti kalau fase klinik, uji klinik fase 3 itu dia bisa sampai ribuan orang. Jumlahnya terus bertambah untuk memastikan apakah dia betul efektif dan apakah dia betul aman seperti itu. Nah, ini normalnya seperti ini 10 sampai 15 tahun. Tetapi dalam situasi di mana sedang terjadi pandemi dan pandeminya itu sangat cepat kemudian mematikan dan tidak ada obatnya kecuali vaksin, maka vaksin itu dia bisa dipersingkat proses pembentukannya, proses pengembangannya menjadi hanya sekitar 12 sampai 24 bulan. Gimana caranya? Caranya adalah misalnya nih ya, fase 1, uji klinik fase 1, dia belum rampung semuanya, dia sudah diperbolehkan untuk uji klinik fase 2. Dan belum rampung uji klinik fase 2, dia sudah diperbolehkan untuk uji klinik fase 3. Jadi akan ada 2 penelitian atau ada 2 tahapan yang sedang berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Sambil fase 1, sambil fase 2, kemudian nanti sambil fase 3. Terus seperti itu ya. Jadi yang satu belum rampung tapi sudah dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Karena memang yang itu tadi, yaitu adalah karena memang untuk kegawat daruratan seperti itu. Sehingga nanti bisa dipotong, waktunya dipangkas hanya menjadi 12 sampai 24 bulan. Tetapi tidak perlu khawatir, dalam waktu yang dipangkas sedemikian rupa ini, para peneliti itu adalah peneliti yang profesional. Dan yang namanya peneliti itu adalah modal utamanya harus jujur, sehingga mereka kalau memang hasilnya di tengah-tengah penelitian itu tidak baik, itu akan dihentikan. Ya, itu akan dihentikan. Kan sekarang sudah ada tuh wacana yang vaksin sedang dikembangkan, tapi ada wacana untuk dihentikan. Seperti itu. Tetapi ketika memang dia kok kelihatannya bagus ya, hasil-hasil data-data yang masuk sementara ini dari responden itu kok cukup bagus ya, maka dia bisa dilanjutkan. Sehingga nanti prosesnya bisa berjalan bersamaan, waktunya kurang dari 15 tahun, tetapi hanya sekitar 1-2 tahun. Nah, ini adalah yang sedang terjadi ketika di masa pandemi. Nah, ini ada beberapa jenis vaksin ya, ini sebagai wawasan aja. Jadi vaksin itu kan kalau tadi di awal kan kita mempelajari bahwa dia itu bentuknya macam-macam. Ada vaksin, ada mikroorganisme yang sudah mati atau dilemahkan, utuh atau sebagian dari mikroorganismenya. Nah, ini juga sama ya. Kita bisa melihat dari tabel ini suatu informasi bahwa ada vaksin yang isinya itu adalah virus yang terinaktivasi. Kemudian ada vaksin yang isinya itu adalah virus, DNA virus. Ada juga yang isinya adalah RNA virus. Kemudian ada yang isinya adalah vektor virusnya. Jadi macam-macam. Nah, yang sekarang sudah beredar di Indonesia ini adalah yang inactivated atau yang terinaktivasi. Nah, vaksin yang terinaktivasi ini memang dia harus diberikan secara lebih dari 1 kali. Makanya program vaksinasi itu dia dijeda minimal 14 hari karena ada dosis pertama dan dosis kedua. Kemudian ini adalah keuntungannya. Keuntungannya itu adalah patogennya itu mati. Ya, patogennya itu mati sehingga tidak ada risiko terkena virus itu enggak, terkena infeksi itu enggak ada, karena virus yang dimasukkan, yang disuntikkan melalui vaksin itu dia sudah mati, sudah dibunuh. Jadi enggak ada risiko terkena penyakit itu lagi, itu enggak ada. Tetapi memang keuntungannya, nah karena yang disuntikan itu adalah yang sudah mati, maka biasanya produksi respon imunnya dia lemah gitu ya, produksi respon imunnya dia lemah. Nah, karena lemah ini yang menyebabkan kenapa dia didosiskannya dia lebih dari sekali, tetapi 2 kali. Jadi untuk memperkuat yang pertama, disuntikkan lagi 14 hari kemudian, atau mungkin 28 hari kemudian, dalam rangka untuk mengatasi yang ini, ya respon imun yang lemah akibat yang diberikan itu adalah virus atau patogen yang sudah mati, seperti itu. Nah, ketika orang sudah melaksanakan vaksinasi, ada yang disebut dengan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Apa itu KIPI?
KIPI itu merupakan semua kejadian medis yang diduga berhubungan dengan imunisasi. Ya, semua kejadian medis yang diduga berhubungan dengan imunisasi. Misalnya orang habis divaksinasi, kemudian dia nggak boleh meninggalkan tempat vaksinasi selama 30 menit pertama, karena nanti pengen dipantau ya, pengen diobservasi ini dia kenapa-kenapa atau tidak dalam waktu 30 menit setelah vaksinasi. Setelah 30 menit nggak apa-apa, dia boleh pulang, dalam kurun waktu 14 hari nanti dia akan divaksinasi. Nah, dalam 14 hari itu mungkin akan menimbulkan gejala-gejala atau keluhan-keluhan yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan KIPI. Jadi kejadian ikutan pasca imunisasi. Karena semua kejadian medik itu akan dianggap sebagai KIPI. KIPI ini dilaporkan ya, dilaporkan, kemudian dikaji oleh komite yang berwenang. Nah, komite yang berwenang itu yang akan menentukan ini keluhan-keluhan dan gejala-gejala yang dilaporkan oleh para penerima vaksin ini apakah betul efek samping yang disebabkan oleh vaksin atau tidak. Dan ternyata hasil analisisnya itu menyatakan bahwa sebagian besar klasifikasi adalah koinsiden atau kejadian kebetulan, tidak berhubungan dengan produk vaksin maupun prosedur vaksinasi. Jadi memang ya nggak tahu kenapa itu memang muncul aja gitu loh. Tetapi bukan karena disebabkan oleh vaksinnya itu sendiri, menurut hasil kajian dari komite yang berwenang ya, seperti itu. Nah ini sudah saya tampilkan sebuah gambar ya, ini adalah hasil uji klinik fase 1 dan fase 2, uji klinik fase 1 dulu, untuk vaksin yang sekarang ini beredar di Indonesia. Ya, jadi uji fase 1 ketika dia masih di uji fase 1 di negara lain, itu hasil pelaporannya seperti ini. Ternyata efek samping yang mungkin muncul itu adalah hipersensitif, tetapi kecil sekali persentasenya ya, hanya sekitar 5% bahkan kurang. Ada demam juga kecil sekali. Kemudian ada diare juga, kemudian fatigue tuh lemah gitu ya, lemas-lemas, kecapean seperti itu. Kemudian gejala sistemik lainnya, kemudian ada nyeri, dan kemudian gejala nyeri di area injeksi itu juga ada. Tetapi jumlahnya ini dia kecil, dan kalau kita lihat semua gejala-gejala ini adalah gejala-gejala yang tidak berat gitu ya. Demam, diare, kemudian lemes, kemudian gejala sistemik, kemudian nyeri, ini adalah gejala yang tidak berat seperti itu ya, jadi bukan sesuatu yang berbahaya. Itu yang perlu kita cermati dari kurva ini, bahwa tidak ada satupun gejala yang berbahaya yang ditimbulkan oleh vaksin yang sedang kita gunakan di Indonesia ini. Ini hasil uji klinik fase 1. Ini ada yang 14 hari, ada yang 28 hari. Maksudnya adalah, jadi penelitiannya itu dia dibagi menjadi 2. Ada sekelompok orang yang divaksinasi pada hari ke-0 dan 14, dan ada orang yang divaksinasi pada hari ke-0 dan 28. Sehingga hasilnya dia bisa berbeda. Gitu. Kemudian ini adalah hasil uji klinik fase 2-nya ya. Uji klinik fase 2-nya sama ya. Ada orang yang diberikan pada hari ke-0 dan 14, dan ada orang-orang yang diberikan pada hari ke-0 dan hari ke-28. Nah, setelah dia diberikan dalam jumlah yang lebih besar, pasiennya kan kalau tadi kan puluhan ya, sekarang dia 120-an, itu dia efek sampingnya jadi lebih bervariasi. Mari kita lihat satu-satu, ada penurunan nafsu makan, hipersensitif, dia makin kecil ya, kelihatan setelah populasinya lebih besar, ada batuk-batuk, ada mual, sakit kepala, nyeri otot, demam, diare, lemas-lemas, gejala sistemik, kemudian gatal-gatal, kemudian ada bengkak, merah, nyeri, dan sebagainya. Yang mana ini semua itu tidak ada satupun di antara ini semua yang gejalanya itu adalah gejala berat. Ya, seperti itu. Dan yang paling banyak di sini kalau kita lihat itu adalah ini, capek ya, capek kemudian gejala sistemik. Itu adalah yang paling sering ditimbulkan oleh vaksin berdasarkan hasil uji klinik fase 2-nya. Oh, ini ada yang lebih tinggi lagi ternyata, yaitu adalah nyeri dan gejala-gejala lain yang sifatnya berada di sekitar area injeksi. Itu dia sifatnya paling tinggi. Tetapi ini juga dilaporkan ringan ya, sifatnya seperti itu. Nah, dari sini harusnya kita mulai teryakinkan ya bahwa vaksin itu sebenarnya aman gitu loh. Meskipun dia memang menimbulkan efek samping, tetapi tidak ada efek samping yang gawat seperti itu.
Ya, jadi harusnya kita tidak ada lagi alasan menolak vaksin karena meragukan keamanannya, itu sebaiknya tidak seperti itu. Terus kalau efikasinya gimana? Nah, ini saya highlight suatu vaksin yang sedang digunakan di Indonesia sekarang ini. Ternyata efikasi atau kemanjurannya itu dia 91,25% di Turki. 91,25% di Turki. Nggak kalah loh sama vaksin-vaksin yang merek lainnya. Misalnya BioNTech dari Pfizer ini 95%, Moderna 94,5%, dari AstraZeneca itu 90%, Gamaleya 91,4%, Sinovac 86%. Jadi kan dia bersaing gitu ya, efikasinya kan tinggi juga. Tetapi kan itu di Turki, bukan di Indonesia. Nah, kemarin baru-baru ini bulan Januari di Indonesia juga sudah melaksanakan uji klinik fase 3 untuk vaksin yang ini. Hasilnya efikasinya 65,3%. Ini termasuk tinggi. Ya, ini termasuk tinggi. Kok bisa beda? Bisa jadi disebabkan karena orangnya berbeda. Ya, orangnya berbeda. Di Turki itu kalau tidak salah saya baca beritanya yang divaksinasi itu adalah orang yang berisiko tinggi kena COVID-19, yaitu adalah tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan semuanya divaksinasi, makanya efikasinya dia bisa 90-an%. Karena memang mereka itu adalah orang-orang yang memang berisiko tertinggi, berisiko terpapar paling tinggi dibandingkan dengan yang lain, sehingga kemanjuran dari vaksin tersebut sangat terlihat pada populasi tersebut. Kalau di Indonesia ini yang dipilihkan itu adalah orang-orang yang cenderung sehat, kemudian dibiarkan menjalani kehidupan seperti biasa ya. Dibiarkan menjalani kehidupan seperti biasa, dan mereka itu sepertinya patuh ya, 3M dan kawan-kawan gitu ya. Makanya efikasinya tidak begitu kelihatan di situ. Karena pembandingnya juga sama-sama patuhnya gitu ya, sama-sama patuhnya dalam hal 3M, sehingga efikasinya dia turun hanya sekitar 65,3%. Tetapi dari sini kita bisa tahu bahwa kalau pada populasi yang kurang berisiko terkena COVID-19 dia saja sudah tinggi seperti ini 65,3%, maka harusnya kalau pada populasi yang berisiko tinggi dia akan lebih tinggi lagi efikasinya seperti itu. Jadi ini juga untuk menjawab pertanyaan keraguan dari para responden yang menyatakan bahwa saya ragu dengan efektivitas atau kemanjuran dari vaksinnya ya. Itu karena sudah terbukti dia 65,3% efikasinya. Ini hasil uji klinis fase 3 yang dikerjakan di Bandung yang sedang masih dalam tahap pengerjaan. Jadi ini hasil sementaranya adalah 65,3%. Yang terakhir, ada yang menolak karena meragukan kehalalannya. Nah, ini apa lagi coba yang mau diragukan lagi? MUI ya, Majelis Ulama Indonesia itu sudah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin Sinovac halal dan boleh digunakan oleh muslim. Jadi udah nggak ada lagi eyel-eyelan kalau vaksin itu dia haram ya. Jadi dia termasuk halal dan boleh digunakan. Tadi keamanan sudah kita kaji dan ternyata aman. Kemudian kemanjuran sudah kita kaji dan ternyata manjur. Kemudian ini juga sudah ada fatwanya dari MUI bahwa vaksin itu halal. Maka harusnya sudah tidak ada lagi rakyat Indonesia, warga Indonesia yang menolak untuk divaksinasi. Kalau memang semuanya berkesempatan untuk divaksinasi, maka semuanya seharusnya divaksinasi. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya adalah apakah kita layak divaksinasi? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Terus kita layak divaksinasi atau enggak? Nah, buat teman-teman, kalau misalnya pengen tahu dirinya layak divaksinasi atau tidak, atau pengen keluarganya, orang tuanya, atau saudaranya divaksinasi, maka silakan kunjungi situs ini ya, dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam. Ini ada rekomendasi vaksin per 18 Maret 2021, ini linknya, nanti bisa dicek. Nanti di dalam sini itu akan ada banyak sekali daftar siapa saja yang boleh divaksinasi dengan catatannya masing-masing. Kalau punya penyakit ini, boleh asalkan dia sudah terkendali dan sebagainya, itu ada di sini semuanya. Jadi kita layak vaksin atau tidak itu bisa kita lihat bersama-sama kondisi kita masing-masing melalui situs ini. Gitu. Nah, jadi itu ya, kita berharap tidak akan ada lagi warga atau rakyat Indonesia yang menolak untuk divaksin. Karena menurut hasil kajian kita tadi, sudah terbukti aman, sudah terbukti efektif,
dan juga sudah terbukti kehalalannya ya seperti itu, sehingga ayo kita divaksin. Dari saya sekian. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada MC. Matur nuwun. Baik, terima kasih kepada Bapak Mawardi Ihsan atas pemaparan materinya yang sangat menarik dan informatif tentunya. Karena setelah mendengar penyampaian oleh Bapak tadi, pemahaman saya tentang apa itu COVID-19, apa pentingnya melakukan vaksinasi juga ikut meningkat pula. Nah, dari apa yang sudah Bapak sampaikan, ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan. Yang pertama yaitu bahwa tujuan utama dilakukannya vaksinasi yaitu untuk mencapai herd immunity, kondisi di mana pencegahan penularan mudah dilakukan. Selain itu, meskipun terdapat beberapa efek samping penggunaan vaksin, efikasi vaksin COVID-19 di Indonesia ini cukup tinggi, sehingga seharusnya semua warga tidak perlu merasa khawatir untuk divaksinasi. Baik, terima kasih Dias. Nah, benar sekali nih, banyak sekali informasi yang disampaikan oleh Bapak Mawardi kepada kita. Nah, sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada teman-teman jika terdapat beberapa pertanyaan yang mungkin tidak dapat dijawab karena keterbatasan waktu ini. Namun, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas antusias teman-teman semua. Nah, kepada Bapak Mawardi, saya izin untuk membacakan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dikirimkan oleh Kak Ramadhani Rahmalia. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Pada saat ini banyak rumah sakit yang bangsal COVID sudah tutup dan vaksin mulai digalakkan tetapi untuk tracing dan tes mulai menurun. Tidak segencar saat awal pandemik. Masyarakat pun sekarang sudah mulai bisa tidak takut seperti awal pandemi. Apakah itu efektif untuk menanggulangi COVID? Gimana tadi, Dek? Bisa diulangi pertanyaannya? Baik, agak Pak. Panjang. Betul. Atau saya kirim lewat Zoom ya, Pak? Boleh, di private chat ke saya aja ya. Baik, Pak. Baik, sudah masuk ya. Jadi pada saat ini banyak rumah sakit yang bangsal COVID sudah ditutup dan vaksin mulai digalakkan. Tetapi untuk tracing dan tes mulai menurun tidak segencar saat awal pandemi. Masyarakat pun sekarang sudah mulai biasa tidak takut seperti awal pandemi. Apakah itu efektif untuk menanggulangi COVID-19? Kalau ditanya efektif atau tidak, jawabannya efektif. Tetapi kalau apakah itu yang paling maksimal atau tidak, maka jawabannya tidak. Karena seperti yang sudah kita pelajari tadi bahwa jalan keluar dari COVID-19 ini adalah 3 itu harus dilaksanakan bersamaan. 3M, vaksinasi, dan 3T itu semuanya harus terus dilaksanakan sampai pandemi ini benar-benar selesai dan dicabut statusnya. Jadi nggak bisa orang tuh hanya 3M saja tapi nggak vaksinasi, nggak 3T. Nggak bisa juga 3T aja tapi nggak vaksinasi kemudian nggak 3M. Nggak bisa. Atau vaksinasi aja tapi nggak 3M dan nggak 3T itu nggak bisa ya. Jadi harusnya 3T tetap dilaksanakan, 3M tetap dilaksanakan, dan rakyatnya, masyarakatnya itu harus divaksinasi. Jadi itu adalah yang paling efektif, yang paling baik dalam menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 ini. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Mawardi atas jawabannya. Saya lanjutkan untuk pertanyaan kedua ya Pak.
Pertanyaan Ya. kedua dari Kak Iwana Wian. Pertanyaannya, mohon izin bertanya, apa pendapat Bapak mengenai isu bahwa COVID-19 ini hanya konspirasi dan dikaitkan dengan politik? Lalu, bagaimana cara menyikapi serta meyakinkan masyarakat yang tidak percaya dengan COVID-19 dan vaksinnya? Malah, ada yang berpikir negatif mengenai vaksin COVID-19 ini. Terima kasih. Iya. Iya, saya selalu bingung kalau ditanya hal seperti itu ya, karena saya orang kesehatan, maka saya tidak melihat suatu masalah dari kacamata politik. Saya nggak melihat itu. Yang saya lihat adalah COVID ini dia beneran ada penyakitnya ya. COVID ini beneran ada penyakitnya, yaitu adalah ada orang yang terjangkit, kemudian dengan bukti klinis yang memang sudah benar-benar ilmiah, maka itu beneran COVID-19 gitu ya. Kalau ada orang yang berpikir bahwa COVID-19 ini adalah konspirasi, jadi sebenarnya COVID-19 itu nggak ada, maka itu keterlaluan. Tapi kalau misalnya ada orang yang berpikir bahwa COVID-19 itu konspirasi, COVID-nya beneran ada, tetapi konspirasinya juga ada. Konspirasi yang dimaksud itu adalah ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membuat, sehingga nanti akan bisa menarik keuntungan darinya. Maka itu, apa ya, kalau ada orang yang pengen berpikir seperti itu, monggo-monggo aja gitu ya, meskipun itu masih tidak bisa terbukti, masih belum bisa dibuktikan, dan kita nggak akan bisa membuktikan gitu loh, siapa sih yang ada di belakang COVID-19 ini. Tapi yang penting harus kita ingat itu adalah bahwa COVID-19 itu beneran ada, itu aja yang harus kita pegang, sehingga kita benar-benar harus melaksanakan 3M, 3T, dan vaksinasi, seperti itu. Kalau itu adalah pendapat pribadi saya terhadap isu-isu konspirasi COVID-19 ya, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Pak. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Kak Rahma Inaya. Selamat siang, izin bertanya, apakah ada pengaruh ras masyarakat yang ada di suatu negara terhadap pemilihan dan efektivitas vaksin? Terima kasih. Nah, itu pernah apa ya namanya? Pernah diisukan seperti itu, tetapi sampai sekarang penelitiannya belum ada. Ya, sampai sekarang penelitiannya, maksudnya yang membandingkan ras sana dengan ras ini seperti apa dan hasilnya bagaimana itu belum ada gitu ya. Sehingga pertanyaan tersebut itu belum bisa dijawab gitu. Kalau kalau pakai logika memang ya tentu ada bedanya ya. Tiap ras itu memang dia berbeda gitu loh. Obat aja untuk ras tertentu dia bisa memberikan respon yang berbeda. Logikanya vaksin juga seperti itu. Tetapi kan itu hanya baru logika, harus dibuktikan. Nah, tapi sampai sekarang itu saya belum menemukan penelitian yang memang membandingkan respon pada ras yang berbeda seperti itu, sehingga pertanyaan itu belum bisa dijawab ya. Belum bisa dijawab, hanya baru berdasarkan logika saja seperti itu. Terima kasih. Baik, Pak. Saya lanjutkan ke pertanyaan keempat ya, Pak. Dari Kak Luhrika. Apakah vaksin 1 dan 2 memiliki kegunaan yang berbeda? Ya, vaksin 1 dan 2 itu maksudnya vaksin penyuntikan pertama dan penyuntikan kedua ya. Gunanya itu sama. Cuman vaksin yang kedua itu adalah untuk memperkuat respon imun yang sudah diberikan oleh vaksin penyuntikan pertama. Jadi sebenarnya bukan beda fungsinya. Fungsinya sama, kegunaannya sama. Cuman yang kedua itu adalah untuk memperkuat respon imun yang telah diberikan dari vaksin yang pertama. Seperti itu. Baik, Pak. Selanjutnya pertanyaan kelima dari Kak Faturohim Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, saya Faturohim Yoga Pramesta dari UMS, izin bertanya. Perihal donor plasma konvalesen, apa yang dimaksud donor plasma konvalesen, apa fungsinya, dan mohon penjelasannya juga mengenai perbandingan efek terapi antara penggunaan plasma konvalesen dan vaksin. Terima kasih. Iya, pertanyaan keduanya sulit ya, perbandingan antara plasma konvalesens dengan vaksinasi. Itu belum ada penelitiannya, karena vaksin aja sekarang belum selesai, jadi belum ada pembandingannya dengan plasma konvalesens. Jadi yang kedua itu, mohon maaf belum bisa dijawab, karena memang penelitiannya belum ada.
Tapi kalau untuk apa itu plasma convalescence, sepengetahuan saya ya, sependek pengetahuan saya, plasma convalescence itu adalah kayak semacam pemberian darah gitu ya. Pemberian darah dari plasma orang yang sebelumnya sudah pernah kena COVID-19. Yang sebelumnya sudah pernah kena COVID-19. Kalau nggak salah sih, plasma convalescence itu adalah dari darah orang yang pernah dirawat di rumah sakit karena COVID-19, tetapi dia berhasil survive. Logikanya adalah darah dari orang yang pernah dirawat di rumah sakit karena COVID-19 itu dia mengandung antibodi yang memang bisa menyerang COVID-19 itu. Nah, darahnya itu diambil, plasmanya itu diambil, kemudian didonorkan kepada orang yang saat ini sedang terkena COVID-19. Jadi nanti kekebalan yang ada di dalam darah orang yang sudah terkena tersebut, yang sudah sembuh tadi itu, yang akan berperang melawan COVID-19 yang sedang menyerang pasien yang saat ini sedang dirawat seperti itu. Jadi intinya adalah donor plasma gitu ya, plasma darah, tetapi di dalam plasma darahnya itu sudah ada antibodi yang bisa menyerang COVID-19 seperti itu. Baik, Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Nisa. Selamat pagi, Pak. Saya ingin bertanya, karena orang-orang terdekat saya masih ada yang ragu untuk vaksinasi COVID-19 ini, bagaimana cara kita meyakinkan orang-orang ini untuk mau divaksin? Iya, caranya adalah yang pertama ditanya dulu, kenapa kok ragu? Nah, itu harus ditelusuri betul, kenapa dia ragu. Dia ragu kemanjurannya atau bukan? Dia ragu karena keamanannya atau bukan? Yang ketiga, dia diragukan kehalalannya atau bukan? Nah, kalau dia sudah mengungkapkan keraguannya itu karena apa, nah itulah yang kita jawab seperti itu. Saya ragu karena saya merasa kok vaksinasi itu nggak aman ya. Baru kita buktikan, kita sampaikan informasi tentunya dari informasi yang baik gitu ya, misalnya dari jurnal, dari berita-berita yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang akredibel gitu ya, dan seterusnya. Ini loh, vaksin COVID-19 itu aman, karena dia itu bukan virus yang diberikan, tetapi virusnya sudah dimatikan dulu, baru diberikan. Jadi tidak akan bisa menyebabkan orang yang disuntik vaksin mengalami COVID-19. Kemudian ini loh laporan efek sampingnya, katanya tuh cuman ini seperti itu. Nggak ada kan efek samping yang berat seperti itu. Ini juga persentasenya cuma sedikit, sisanya baik-baik saja gitu. Jadi kita benar-benar harus menemukan dulu kira-kira mereka itu ragunya kenapa. Setelah kita tahu mereka itu ragunya kenapa, baru yang itu kita jawab kepada mereka. Gitu, kurang lebih. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk jawabannya. Seperti masih cukup banyak ya Pak. Dan karena waktu kita masih cukup banyak, saya lanjutkan ya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Gresilia Yuan. Syarat ikut vaksinasi apa aja? Apa perlu dites swab sebelum vaksin? Terima kasih. Iya, syarat ikut vaksinasi bisa dilihat di situs tadi itu ya, PAPDI tentang pemberian vaksinasi COVID-19 per 18 Maret yang kemarin itu. Secara umum vaksinasi itu maksudnya yang langsung diberikan gitu ya. Yang langsung diberikan itu adalah kandidat berusia 18 sampai 59 tahun ya. Kandidat berusia 18 sampai 59 tahun. Kecuali, nah seperti itu. Nah, nanti kecualinya bisa dilihat di situs tersebut. Nah, kalau untuk disuruh tes swab atau enggak, istri saya pernah divaksin nih. Sekarang sudah tahap yang kedua, tapi nggak pernah diswab. Jadi memang tidak ada syarat harus diswab dulu untuk divaksin. Kalau nggak salah seperti itu. Tapi saya nggak tahu ya persisnya seperti apa, karena saya sendiri belum divaksin. Belum ada gilirannya gitu ya, belum ada gilirannya untuk divaksin. Tapi setahu saya sih nggak ada. Atau nanti kalau pengen lebih lanjut, lebih jelas lagi, silakan kunjungi aja situsnya. Di sana detail sekali kok. Syarat-syaratnya seperti apa saja, kriteria orang yang boleh seperti apa, bisa dilihat di situs tersebut. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Dari Kak Muhmarjan. Izin bertanya Pak, apakah vaksin ada masa kadaluarsanya? Jika ada, berapa lama? Terima kasih.
Iya, vaksin memang ada kadaluarsanya. Karena segala produk ya, baik obat maupun produk biologi itu tentu ada masa kadaluarsanya. Kalau masa kadaluarsanya berapa lama, ya itu tiap produk berbeda-beda. Ya, tiap produk berbeda-beda. Nggak bisa kita samaratakan. Nah, kebetulan informasi yang baru saya dapat itu untuk vaksin yang sekarang ini sedang digunakan di Indonesia ini, kadaluarsanya itu akhir bulan Maret ya kalau nggak salah. Saya nggak tahu sih, tapi nanti saya cek lagi coba ya, saya baca berita lagi. Tapi sebelum itu masih bisa dipakai kok. Sebelum itu masih bisa dipakai. Jadi kalau ditanya ada atau tidak, jawabannya ada. Kemudian kalau berapa lama, nah kalau berapa lama itu beda-beda tergantung dengan produk vaksinnya. Seperti itu. Baik, jadi selama belum kadaluarsa tuh vaksin masih bisa digunakan dan masih aman ya, Pak? Masih. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Ramadhani Rahmalia. Mohon maaf izin bertanya, pada saat ini sedang ramai bahwa vaksin AstraZeneca yang datang ke Indonesia mempunyai kadaluarsa bulan Mei. Diketahui bahwa vaksin AstraZeneca memiliki efektivitas yang lebih baik daripada Sinovac. Namun, apabila tidak segera diberikan kepada masyarakat, kan akan kadaluarsa. Nah, batas waktu untuk menyuntikkan vaksin bagaimana ya? Lalu, sedang ramai bahwa vaksin tersebut mengandung babi. Namun, karena keadaan darurat, maka MUI menyatakan halal. Tetapi, apakah akan menimbulkan efek di tubuh kita setelah penyuntikan? Iya, ini sama ya dengan pertanyaan sebelumnya terkait dengan kadaluarsa. Pokoknya gini, bicara soal kadaluarsa, maka kita bicara soal stabilitas. Stabilitas itu berarti kandungan di dalamnya itu dia masih utuh atau tidak gitu loh, atau sudah berubah. Itu dilakukan lewat uji stabilitas. Jadi ada sebagian produk yang disimpan di lab, kemudian nanti dilihat setelah sekian bulan kandungannya berubah tidak, setelah sekian bulan kandungannya berubah tidak, nanti setelah sekian bulan kandungannya berubah atau tidak. Nah, ketika dia sudah mulai berubah dan berubahnya itu sangat banyak, maka itu disebut dia sudah mengalami kadaluarsa. Sehingga kalau misalnya memang ada vaksin yang baru didatangkan ke Indonesia ini, kemudian dinyatakan kadaluarsanya adalah akhir bulan Mei, maka silakan diberikan selama memang sebelum waktu itu, ya. Selama memang sebelum waktu itu silakan diberikan, nggak apa-apa. Kalau ditanya akan memberikan respon yang aneh-aneh atau tidak, maksudnya pemberian vaksin yang kadaluarsa, ya jawabannya tidak akan pernah akan ada penyuntikan vaksin yang sudah kadaluarsa. Karena kalau vaksin sudah kadaluarsa pasti tidak akan diedarkan oleh pemerintah, pasti akan ditutup semuanya oleh pemerintah, tidak boleh digunakan. Pemerintah kita kan baik gitu ya, demi melindungi warganya. Jadi nggak akan ada hal-hal yang aneh seperti itu tuh nggak akan ada. Kecuali kalau pertanyaannya itu adalah, kalau misalnya ini vaksin ini katanya nggak halal, tapi kemudian karena darurat jadi halal, itu nanti akan memberikan respon yang aneh-aneh pada tubuh kita atau tidak? Bukan. Masalahnya itu kalau dari sisi Muslim, keharamannya itu kan karena babi itu. Babi itu kalau misalnya disuntikkan, maksudnya bagian tubuh babi atau mungkin zat-zat dari babi itu kalau disuntikan ke dalam tubuh manusia itu, ya dia tidak akan memberikan apa-apa gitu loh dampaknya terhadap tubuh kita. Cuman masalahnya ya berarti kan kita sudah memasukkan sesuatu yang haram ke dalam tubuh seorang muslim seperti itu. Maka yang menjadi permasalahan akan adalah seperti itu. Cuman kalau memang MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa itu dihalalkan, ya sudah. Maka ya sudah menjadi halal. Mungkin karena alasannya adalah kedaruratan seperti itu. Jadi tidak ada akan memberikan respon yang aneh-aneh karena kadaluarsa maupun karena tidak halal, itu insya Allah nggak ada seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Baik, apakah sudah cukup membantu Kak Ramadhani? Sudah Kak, terima kasih. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Dari Kak Devita Eka. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Di kalayak ramai, beberapa orang masih meragukan vaksin yang disuntikan kepada masyarakat Indonesia. Kebanyakan mereka bilang jika vaksin yang diberikan ke presiden dan masyarakat biasa itu berbeda
Dan juga ada isu-isu terkait vaksin jika setelah vaksin malah menjadi positif COVID. Bagaimana nih tanggapan Bapak terkait hal ini? Maaf dek, coba bisa diulang tadi di tengah-tengah agak keputus soalnya. Oh baik Pak, saya sekalian kirim ke Bapak juga ya Pak? Ya boleh, silakan. Di khalayak ramai, beberapa orang masih meragukan vaksin yang disuntikan kepada masyarakat Indonesia. Kebanyakan mereka bilang jika vaksin yang diberikan ke presiden dan masyarakat biasa itu berbeda. Dan juga ada isu-isu terkait vaksin jika setelah vaksin malah menjadi positif COVID. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal ini? Enggak lah ya. Enggak. Menurut saya, apa ya namanya? Sama aja, vaksin yang diberikan ke presiden dengan yang masyarakat itu sama aja. Dan nggak usah ngelihat vaksin yang diberikan ke presiden gitu ya. Kan presiden itu kan divaksinasi dalam rangka untuk menunjukkan ini loh vaksinnya aman. Ayo warga Indonesia, kalian semua vaksinasi. Saya aja vaksinasi kan seperti itu, pesannya kan seperti itu. Sekarang gini ya, kalau kita nggak ngelihat presidennya, kita lihat di hasil uji kliniknya. Uji klinik fase 3 itu vaksinnya nggak bohongan loh, beneran. Tapi dari situ kan kita bisa berpikir ya bahwa ini loh efek sampingnya itu kecil, ringan-ringan semua. Efikasinya 65,3%. Ya sudah, itu saja yang kita pegang gitu loh. Itu saja yang kita pegang, yang menandakan bahwa vaksin itu aman. Nggak ngapa-ngapa gitu loh, nggak aneh-aneh. Kemudian, terkait vaksin jika telah vaksin malah menjadi positif COVID-19. Nah, tadi sudah kita kaji bahwa vaksin yang beredar di Indonesia ini dia inactivated. Vaksinnya itu dia sudah dilemahkan atau mungkin sudah dibunuh sehingga dia tidak akan bisa menyebabkan COVID-19. Kalau misalnya ada orang yang divaksin, kemudian setelah divaksin dia jadi COVID-19, maka bisa jadi begini. Sebelum dia menimbulkan respon imun yang cukup ya, sebelum vaksin itu bisa menimbulkan respon imun yang cukup, sebelumnya dia sudah kontak duluan sama orang yang terkena COVID-19. Yang sulit dibedakan itu yang itu. Yang sulit dibedakan itu yang itu. Dan biasanya karena dia itu sudah kena duluan oleh orang lain yang kena COVID-19, terus itu yang diangkat oleh media gitu loh. Itu yang diangkat oleh netizen. Kita ngomongnya netizen ya seperti itu. Jadi sebenarnya nggak seperti itu. Ya, jadi memang vaksin itu dia kalau secara teori dan secara klinis setelah dibuktikan dia memang sudah terbukti aman. Kurang lebih seperti itu ya. Matur nuwun. Baik, sudah lengkap banget nih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Muhammad. Izin bertanya, bentuk sediaan vaksin itu apa ya Pak? Suspensi atau emulsi atau yang lainnya? Saya kalau itu kurang paham ya, karena saya tidak mengkaji formulasinya. Saya nggak mengkaji formulasinya secara spesifik, entah dia suspensi, emulsi atau apapun, saya kurang paham. Tapi yang saya tahu ya sudah, pokoknya dia sediaan suntik aja seperti itu. Nanti saya pelajari lagi deh, kira-kira dia suspensi, emulsi atau apapun itu gitu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Baik, mungkin kalau masih penasaran bisa dikontak ke WA Bapak ya Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Marisa. Permisi Pak, izin bertanya. Saya tadi melihat bahwa platform DNA lebih cepat daripada inactivated virus. Kecepatan apakah yang dimaksud dan apakah ke depannya memungkinkan jika Indonesia berusaha memproduksi vaksin dengan platform DNA? Terima kasih. Iya, tadi ada ini ya, di tabel yang saya sajikan itu kan ada informasi tentang speed. Nah, itu ada ada footnote-nya ya. Dan setelah saya cek di footnote-nya itu ternyata speed yang dimaksud itu adalah speed pengembangan. Jadi kecepatan pengembangan. Jadi dari pertama kali dia dirancang sampai dengan dia rilis gitu ya, entah dia rilis izin edar ataupun emergency use authorization, itu dia lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Itu yang dimaksud dengan kecepatan. Jadi bukan kecepatan menimbulkan respon imun, bukan, tetapi kecepatan proses pengembangannya. Seperti itu.
Kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa, Dek? Ada lagi nggak ya? Pertanyaan kedua, dan apakah kedepannya memungkinkan? Memungkinkan untuk diadakan vaksin itu di Indonesia gitu ya? Betul, Kalau itu saya kurang tahu ya. Itu pemerintah yang bekerja, tetapi gini, kalau saya dengar-dengar berita-berita jadi gini. Jadi pada dasarnya semua negara di dunia ini kan kekurangan vaksin ya. Jadi vaksinnya itu yang dihasilkan tuh cuma sedikit tapi warganya itu banyak. Sehingga apa ya? Banyak negara itu kekurangan vaksin. Nah, sehingga ketika banyak orang kekurangan vaksin, maka mereka akan menggunakan vaksin lebih dari satu jenis. Contohnya di Indonesia, tadinya kan pakainya Sinovac, kemudian pakai lagi dari AstraZeneca. Nanti bisa jadi kalau kedua vaksin itu dia belum mencukupi kebutuhan warga Indonesia, bisa jadi nanti pemerintah akan beli lagi dari merek yang lain, itu sangat mungkin gitu loh. Cuman masalahnya apakah itu vaksin DNA itu atau bukan, nah itu kita nggak tahu, karena itu memang urusannya pemerintah seperti itu. Kurang lebih seperti itu. baik. Terima kasih banyak, Bapak. Sepertinya teman-teman sangat berantusias ya mengenai tema vaksin ini. Selanjutnya Iya, ada betul. pertanyaan dari Kak Syifa Ayudia. Selamat pagi, izin bertanya. Bisa dijelaskan tidak mengenai farmakokinetika dari vaksin tersebut? Seperti waktu muncul efek, lama kerja, atau omset kerjanya itu bagaimana? Saya punya teman yang sebelumnya sudah divaksin, kemudian hari berikutnya kemungkinan dia terpapar. Ketika itu terjadi, apakah vaksinnya itu belum muncul efeknya atau bagaimana? Terima kasih. Iya. Kalau bicara soal farmakokinetik itu adalah sesuatu yang dikaji di uji klinik fase 1. Kalau teman-teman bisa melihat paper yang isinya itu adalah terkait dengan hasil uji klinik fase 1 dari vaksin yang sedang dikembangkan, maka jawabannya ada di situ. Tapi terus terang, saya belum mengkaji terhadap hal itu, sehingga saya nggak bisa menjawab secara spesifik terkait dengan farmakokinetik. Nanti daripada salah, malah repot gitu ya. Jadi lebih baik nanti kita pelajari bersama-sama dulu aja. Gitu. Tetapi gini, logikanya loh ya. Kalau kita bicara soal efikasi kan ditentukannya di uji klinik fase 2 dan fase 3. Nah, kalau fase 2 dan fase 3, itu fase 2-nya kan saya sudah lihat papernya. Dia itu diperiksanya itu dalam kurun waktu 3 bulan dan 6 bulan. Jadi, setelah disuntik, 3 bulan kemudian dia diperiksa imunogenisitasnya, kemudian berapa yang terkena seperti itu. Nah, kalau misalnya ada orang yang terpapar di tengah-tengah di antara itu, ya terpapar di tengah-tengah di antara itu, antara bulan ke-0 dan bulan ketiga. Nah, itu jawabannya tidak bisa dipastikan apakah imun sistemnya itu sudah terbentuk duluan atau belum, itu masih belum dipastikan karena memang rancangannya itu tidak diperiksa tiap hari, tidak diperiksa tiap hari gitu loh. Jadi diperiksanya hanya bulan ke-0 dan bulan ketiga seperti itu kalau tidak salah ya, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Baik. Terima kasih banyak, Pak. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi, Pak, dari Kak Mesak Sinaga. Selamat pagi, Pak. Mau bertanya, apa saja efek samping yang ditemukan setelah pemberian vaksin COVID-19? Nah, itu seperti yang sudah saya jelaskan dalam slide, yang paling sering itu adalah nyeri. Nyeri-nyeri, kemudian reaksi di sekitar penyuntikan, misalnya merah, panas di sekitar penyuntikan, sakit-sakit di sekitar penyuntikan. Kemudian ada juga yang melaporkan jadi kurang nafsu makan, atau bahkan nafsu makannya jadi naik gitu ya. Saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Kemudian ini ya, apa namanya, yang unik yang saya temukan itu adalah bahwa banyak orang yang melaporkan di Indonesia ini ya, yang melaporkan kalau setelah divaksinasi itu jadi ngantuk banget, katanya seperti itu. Nah, saya bingung tuh, itu tidak dilaporkan di dalam uji klinik fase 1 dan fase 2, tetapi dilaporkannya adalah ketika di uji klinik fase 3 di Indonesia ini. Ya, jadi saya nggak tahu apakah itu memang hanya terjadi pada orang Indonesia atau enggak, saya nggak tahu. Tapi yang jelas memang banyak ya orang yang merasa setelah disuntik vaksin itu ngantuk. Termasuk istri saya itu setelah disuntik vaksin itu dia ngantuknya bukan main gitu ya. Jadi memang sepertinya ngantuk itu salah satu efek samping yang khas untuk vaksin yang diberikan di Indonesia ini. Mungkin seperti itu. Wallahu alam, saya kurang tahu pastinya seperti apa ya.
Terima kasih. Oke, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Deva Warda. Saya Deva izin bertanya, kenapa ada orang yang vaksin lebih dari 1 kali? Apakah alasannya itu ada resikonya atau tidak? Terima kasih. Iya. Nah, ini sama seperti pertanyaan sebelumnya ya. Jadi, ada orang yang vaksinnya lebih dari 1 kali. Iya, karena vaksin tersebut kalau hanya diberikan 1 kali, dia belum membentuk respon imun yang cukup. Makanya harus ditambahkan penyuntikan yang kedua, yaitu adalah pada hari ke-14 atau pada hari 28 pada orang-orang tertentu. Tujuannya apa? Untuk memperkuat vaksin yang diberikan pertama. Vaksin yang diberikan pertama. Fungsinya adalah untuk seperti itu. Kalau ditanya risikonya ada atau tidak, nggak ada. Tidak ada risiko yang bertambah daripada yang sebelumnya itu kayaknya nggak ada. Efek samping yang mungkin muncul masih itu-itu aja gitu ya. Dan masih tergolong rendah gitu. Jadi tidak ada risiko yang signifikan kalau menurut saya pribadi. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada satu lagi pertanyaan, Pak, dari Kak Teguh Utoro. Kemarin saya sudah vaksin tahap pertama, tapi tidak ada efek apa-apa. Oh, mungkin ini kakaknya meyakinkan kita ya, supaya kita berani Iya, untuk iya. vaksin. Terima banyak kasih. ya, Kak. Terima Udah kasih Kak Teguh Utoro. Ya ini salah satu ini ya, apa namanya, living proof dari seorang yang sudah divaksinasi gitu ya. Jangan takut vaksin, alhamdulillah matur nuwun dukungannya. Jadi memang setelah divaksin itu nggak ada apa-apa. Atau mungkin bisa sharing di sini gitu, setelah divaksin ada yang dirasakan atau apa gitu, mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau nggak ada ya berarti memang sudah terbukti vaksin itu aman gitu ya. Vaksin itu aman. Wah ini ada sertifikat vaksin dari Kak Teguh Utoro. Oke, matur nuwun sangat Kak. Monggo, Mbak MC silakan. Karena waktunya tinggal 2 menit, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya, Pak. Dari Kak Alia. Selamat pagi, Pak. Izin bertanya, apakah orang yang sudah divaksin memungkinkan untuk menjadi carrier virus COVID dan bisa menularkan ke yang belum divaksin? Terima kasih. Iya, orang yang sudah divaksin, sekali lagi, vaksinnya itu adalah virusnya sudah dilemahkan atau sudah dimatikan. Ya, sudah dilemahkan atau sudah dimatikan. Virus yang sudah lemah dan sudah mati itu akan merangsang tubuh untuk menghasilkan respon imun. Respon imun itu nanti akan langsung membunuh virus-virus yang kalau masuk di kemudian hari. Sehingga tidak akan bisa menjadi carrier, ya, sehingga tidak akan bisa menjadi carrier. Seperti itu jawabannya. Baik, terima kasih banyak, Pak. Mungkin karena tinggal 1 menit, kita sudahkan terlebih dahulu ya sesi tanya jawabnya. Namun di komen nih banyak yang sudah divaksin ya ternyata kakak-kakak peserta beberapa sudah divaksin dan menyatakan vaksin itu aman loh. Jadi yang lain jangan takut ya untuk divaksin. Dari Kak Widya, saya sudah divaksin dan hanya terasa nyeri sebentar 1-2 hari. Baik. Nah, sebelumnya saya meminta maaf sekali lagi jika ada beberapa pertanyaan yang memang belum dapat dipertanyakan kepada Bapak Mawardi. Nah, tapi sesi tanya jawab ini seru banget ya. Ternyata teman-teman sangat berantusias mengenai topik ini. Yang memiliki pertanyaan lebih lanjut, mungkin dapat menghubungi Bapak Mawardi sana ya Pak, melalui kontak yang sudah diberikan. Bapak dengan senang hati pasti menjawabkan Pak. Selanjutnya dari teman saya nih, dia ingin menyampaikan beberapa kesimpulan dari hasil tanya jawab yang sudah kita lakukan. Silakan Dias. Baik, terima kasih. Saya juga setuju jangan Jason bahwa menarik juga sesi tanya jawab ini. Bahkan sebenarnya saya juga ingin bertanya langsung kepada Bapak Mawardi. Tapi mengingat waktu yang tersedia tidak mencukupi,
saya jadinya tidak bisa bertanya. Terima kasih kepada Bapak Mawardi Ihsan atas penjelasannya dalam menjawab semua pertanyaan masuk. Saya juga mengapresiasi buat teman-teman semua nih, karena sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik. Nah, dari apa yang Bapak Mawardi jawab, ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan, yaitu bahwa penyebaran COVID-19 itu memang benar ada dan nyata. Untuk mengatasinya, dilakukan penyuntikan vaksin dilakukan dalam 2 tahap, di mana penyuntikan vaksin kedua dilakukan untuk mempercepat respon imun yang diberikan oleh penyuntikan vaksin yang pertama. Kedua vaksin tersebut masih bisa digunakan sebelum melewati batas kadaluarsa dan masih stabil selama diuji lab. Jadi, tidak perlu khawatir, karena pemerintah tidak akan pernah menyebarkan vaksin yang sudah kadaluarsa.